semuanya, pada kesempatan kali ini saya Niti Herlina Nenometa dengan NIM 2401030051 bersama dengan kedua rekan saya akan menjelaskan materi mengenai KPK dan FPB bagian definisi kedua. Langsung saja kita lanjut ke penjelasan materi, di mana bentuk N sama dengan P1 dipangkatkan dengan A1, P2 dipangkatkan dengan A2, P3 dipangkatkan dengan A3, sampai dengan PK dipangkatkan dengan AK, disebut representasi N sebagai hasil kali bilangan-bilangan prima. Sering juga disebut dengan bentuk kanonik dari N. Nah, bentuk kanonik dari N ini adalah tunggal. Kita lanjut ke slide berikut, yaitu perhatikan minimal dari bilangan 7 dan 2. Atau kita diminta untuk melihat nilai terkecil dari bilangan 7 dan 2, yaitu 2. Selanjutnya ada nilai minimal dari 3, 7, dan 11, yaitu nilai yang terkecil dari ketiga angka ini adalah 3. Dan selanjutnya maksimal dari angka 7 dan 2, nilai terbesar dari 7 dan 2 yaitu 7. Selanjutnya nilai maksimal dari 3, 7, dan 11 adalah 11, atau nilai terbesar dari ketiga angka ini adalah 11. Sekian penjelasan singkat dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Nah, pada video kali ini, saya Maria Novelin Bahi dengan NIM 2401030047 akan menjelaskan materi tentang definisi kedua dari bilangan prima dan bilangan komposit yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Neti. Yuk simak langsung penjelasannya. Baik, pada definisi kedua ini berkaitan dengan FPB dan KPK. Nah, kita misalkan definisi kedua ini ke dalam model matematikanya. Misalkan M, N, dan D adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dengan bentuk kanoniknya sebagai berikut. M sama dengan P1 dipangkatkan A1 kali P2 dipangkatkan A2 kali P3 dipangkatkan A3 dan seterusnya sampai dikalikan dengan PK dipangkatkan AK. Kemudian N sama dengan P1 dipangkatkan B1 dikali P2 dipangkatkan B2 dikali P3 dipangkatkan B3 dan seterusnya sampai dikalikan dengan PK pangkat BK. Kemudian D sama dengan P1 dipangkatkan C1 kali P2 dipangkatkan C2 kali P3 dipangkatkan C3 dan seterusnya sampai PK dipangkatkan CK. Nah, keterangannya P1, P2, P3 sampai PK ini merupakan bilangan prima. Sedangkan A1, A2, A3 sampai AK ini merupakan pangkat dari bilangan prima. Maka FPB dan KPK dari M, N, dan D berturut-turut dinyatakan sebagai berikut. FPB dari M, N, dan D sama dengan P1 dipangkatkan min A1 B1 C1 kali P2 dipangkatkan min dari A2 B2 dan C2 dikalikan dengan P3 dipangkatkan min dari A3 B3 dan C3 sampai seterusnya dikalikan dengan PK dipangkatkan min dari AK, BK, dan CK. Dengan kata lain, untuk FPB dipilih bilangan prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi min ini menunjukkan bilangan mana dari A1, B1, dan C1 ini yang lebih kecil. Kemudian untuk KPK dari M, N, dan D sama dengan P1 dipangkatkan maks dari A1, B1, dan C1 dikali P2 dipangkatkan maks dari A2, B2, dan C2 dikalikan dengan P3 pangkat maks A3, B3, C3 dan seterusnya sampai dikalikan dengan PK dipangkatkan maks AK, BK, CK.
Dengan kata lain, untuk KPK dipilih bilangan prima yang sama dengan pangkat terbesar. Jadi max ini menunjukkan bahwa dari A1, B1, dan C1 ini kita hanya pilih salah satunya dengan syarat bilangan tersebut lebih besar. Nah, sekian dari saya. Lebih jelasnya teman-teman dapat menyimak contoh yang akan dijelaskan oleh teman saya Esni. Halo, saya Marta Teresia Welelion dengan NIM 2401030020. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian soal dengan soal tentukan FPB dan KPK dari 198, 216, dan 252. Mari kita selesaikan. Tentukan FPB dan KPK dari 198, 216, dan 252. Yang pertama, kita tentukan dulu faktorisasi prima dari 198, 216, dan 252. Faktorisasi prima dari 198 yaitu 2 dikali 3 pangkat 2 kali 11. 216, faktorisasi prima dari 216, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Dan faktorisasi prima dari 252, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali 7. Dari sini kita dapat menulis 198 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 kali 7 pangkat 0 dikalikan dengan 11. Mengapa di sini 7 pangkat 0? Karena pada faktorisasi prima dari 198 itu 7 tidak termaksud. Yang artinya 7 bukan faktorisasi prima dari 198. Berikutnya 216. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 kali 11 pangkat 0. 7 dan 11 dipangkatkan 0 karena bukan termaksud faktorisasi prima dari 216. Yang berikut 252. 252 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali 7 kali 11 pangkat 0. Sehingga FPB dari 198, 216, dan 252 sama dengan, sebelum kita masuk ke sini, kita harus ketahui dulu bahwa FPB itu faktorisasi prima terbesar. Maka di sini faktorisasi prima terbesar, namun kita harus memilih pangkatnya yang terkecil. Yang pertama itu kita ambil basis yang terendah, yaitu basis 2. Nah, untuk menentukan FPB maka kita tulis minimal. Di sini kita ambil dari pangkat yang ada di faktorisasi prima yang di sini. Boleh juga yang kita ambil di sini. Nah, basis 2 itu pangkat yang pertama di 198 pangkat 1, 216 pangkat 3, dan 252 pangkat 2. Dikali dengan 3, basis 3 minimal, pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat 2. Dikali dengan 7 minimal, pangkat 0, dan pangkat 1. Kita kalikan lagi dengan 11, minimal pangkat 1, pangkat 0, dan pangkat 0. Sehingga untuk menentukan FPB maka kita ambil pangkat yang terkecil. Jadi basis 2 pangkat yang terkecil di sini adalah 1, maka kita tulis 2, pangkat 1 tidak usah ditulis, dikali dengan 3 pangkat 2. Di sini pangkat terkecilnya adalah 2, maka 3 pangkat 2 dikali dengan 7 pangkat 0, karena pangkat 7 itu lebih terkecilnya adalah 0, begitu pula dengan 11 pangkat 0. Maka 2 kali 3 pangkat 2 kali 7 pangkat 0 kali 11 pangkat 0 adalah 18. Sehingga FPB dari 198, 216, dan 292 adalah 18. Selanjutnya kita menentukan KPK. KPK adalah faktorisasi prima terkecil. Di sini kita untuk menentukan KPK kita menggunakan maksimal. Nah, basis 2, terkecil di sini adalah basis 2. Maka kita mulai dari basis 2. Basis 2 maksimal bukan KPK itu sama seperti yang di FPB. Maka namun di KPK kita ambil pangkatnya yang tertinggi. Maka di sini basis 2 pangkat tertingginya adalah 3 dan basis 3 pangkat tertingginya 3 dan basis 7 pangkat tertingginya 1. Basis 11 pangkat tertinggi 1, maka menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 kali 7 kali 11 menjadi 16.632. Jadi FPB dan KPK dari 198, 216, dan 252
adalah 18 dan 16.632.